Selamat pagi, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kita mengucap syukur buat waktu yang indah. Kita boleh kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu yang indah. Kalau Engkau berikan kesempatan bagi kami mendengarkan suara-Mu. Kami tahu saat ini merupakan saat-saat yang membuat kami tidak jelas. Mendengar kabar di mana-mana yang menggoncangkan iman kami. Itu sebabnya Roh Kudus Engkau berikan hikmat kepada kami untuk mendapatkan petunjuk melalui firman Allah. Siapkan hamba-Mu, siapkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mendengar sebuah pujian lagu lama, yaitu zaman sekarang berjagalah, dunia bergelora. Kedengaran di mana-mana, begitu banyak kabar yang membuat kita menjadi bingung, menggoncangkan iman kita. Apa jalan keluarnya? Tidak lain, tidak bukan diam di kaki Tuhan. Firman Allah pada pagi ini mengambil satu tema, hikmat Tuhan dan hikmat dunia. Kedua hikmat ini menggunakan pelaku yang sama, yaitu manusia, Anda dan saya. Namun bedanya kalau hikmat manusia atau hikmat dunia itu menggunakan manusia lama kita, di mana kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih melakukan apa yang menjadi kehendak bebas kita. Tetapi kalau hikmat Tuhan, kita sudah mengalami proses Golgota. Matinya Yesus di kayu salib untuk tebus dosa Anda dan saya. Sehingga kehendak bebas kita sudah menjadi kehendak bebas yang dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Tujuan firman Allah pada pagi ini, iman kita harus bergantung kepada hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Materi khotbah saya sudah serahkan kepada Ibu Gembala dan dibagikan melalui WhatsApp grup gereja. Mudah-mudahan Anda bisa membuka sementara Anda mendengarkan firman Allah. Firman Allah diambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat ke-10. Amsal
pasal ke-9 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat yang kedua kita baca bersama. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Kedua ayat ini menggunakan kata pertama, kalimat pertama yang sama, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di dalam kehidupan saat ini, kita menjumpai begitu banyak pertanyaan-pertanyaan ketidakjelasan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kerohanian kita. Ada yang kita bisa temukan jawabannya. Namun ada juga yang kita belum bisa menemukan jawabannya. Kekasih-kekasih Kristus, hikmat dari Tuhan yang bersumber kepada firman Allah dan diterangi oleh Roh Kudus, itu akan memberikan jawaban sejelas-jelasnya kepada kita. Tadi dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sedikit kita melihat apa sih yang dimaksud dengan kata takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat kepada Allah. Takut akan Tuhan akan memotivasi kita untuk berserah kepada Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, terutama mengasihi kita. Jadi takut akan Tuhan diawali dengan rasa hormat kepada Allah, sehingga memotivasi kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Maka ini yang menjadi dasar bagi kita untuk mengikuti jalan Tuhan dalam melayani, terutama mengasihi Dia. Di dalam kedua ayat yang tadi kita baca, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itu baru permulaan awalnya. Nah, di dalam langkah lebih lanjut, pendalaman hikmat, dikatakan satu kata kunci, yaitu hikmat akan efektif
jika dipraktekkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Hikmat akan efektif jika kita praktekkan dalam tindakan kita sehari-hari. Apa itu? Berjalan bersama Tuhan. Apapun aktivitas kita, kita undang Dia bersama kita. Sehingga kita tidak berjalan sendiri. Immanuel, Allah menyertai kita. Sekaligus kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan menuntun kita untuk hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang penuh dengan kebenangan, berganti kemenangan. Kita akan lihat dua ayat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Merupakan langkah awal pendalaman hikmat Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan seluruh tubuhmu kepada Allah. Dan di dalam ayat kedua dikatakan, kalau engkau sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ikuti dengan jangan serupa dengan dunia, tetapi mulai berubah oleh pembaharuan budimu. Di dalam King James Version, pembaharuan budi adalah renewing your mind. Alam pikiran kita diperbaharui sehingga Kristus tidak lagi hanya di hati, tetapi sampai di dalam berpikir kita, bertindak kita, sampai berkata-kata. Maka kita akan mendapatkan satu pengertian. Apa kehendak Allah di dalam hidup kita? Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita hidup di tengah kehidupan dunia. Maka ada satu langkah yang firman Tuhan sarankan melalui Rasul Paulus, yaitu di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang dunia. Jangan seperti orang bebal. Tapi seorang yang arif. Seorang yang berhikmat. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jangan kita bodoh, tapi usahakanlah kita mengerti apa yang menjadi
kehendak Tuhan. Kekasih-kekasih yang berbahagia, kita mengetahui sidang di Efesus. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Begitu banyak pujian yang tertulis bagi sidang Efesus. Sidang Efesus adalah salah satu dari 7 sidang jemaat di Asia yang memberikan gambaran bagaimana sidang jemaat saat ini. Dikatakan di dalam ayat 10, di tengah pujian yang begitu banyak, firman Allah berkata, "Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, semangat cinta pertamamu." Hidup di dalam Tuhan pada waktu mula pertama hilang karena engkau tidak berhikmat. Jangan lupa, Rasul Paulus melalui sidang di Galatia. Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Melalui Thomas kita sudah belajar. Thomas baru percaya setelah melihat. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Problema kehidupan kita tidak melulu, tidak selalu ada jalan keluar yang kelihatan. Tapi Tuhan ingin kita melangkah satu langkah, langkah lagi, dan di setiap langkah ada pertolongan Tuhan. Perhatikan, gairah cinta mula-mulamu, kasih pertamamu, jangan hilang. Kalau hilang, ingat nasihat Rasul Paulus. Maukah kamu mengakhirinya dengan daging? Dengan hikmat dunia? Di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Pada mulanya mereka taat, dengar-dengaran. Namun setelah diberkati, keberhasilan telah dicapai, mereka lupa akan hikmat Tuhan. Mereka lupa untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan. Akhirnya mereka tidak memiliki pengetahuan firman yang diterangi oleh Roh Kudus. Dan dikatakan oleh Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Imam bertugas membawa doa-doa ke bait Allah.
Kalau sekarang imam besar Yesus sudah mendelegasikan kepada kita orang yang percaya, yang sudah ditebus melalui Golgota, menjadi imam, engkau bisa membawa permohonanmu langsung kepada Allah. Namun ditolak karena engkau tidak mengenal Allah. Jalan keluarnya sederhana. Jangan lupa kewargaan kita bukan di dunia ini. Filipi pasal 3 ayat 20-21 mengatakan, kewargaan negara kita ada di dalam surga. Dan dari surga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita ini menjadi tubuh yang serupa dengan Dia. Oh, puji Tuhan. Buka wawasan kita, meskipun saat ini kita berada di daerah Keramat Jaya Baru, di Jakarta. Tetapi tetap mesti ingat, ini hanya tempat persinggahan. Tujuan kita adalah masuk surga yang kekal. Ini penting supaya kita tahu apa bekal untuk kita bisa terus bertahan sampai kita menuju tempat yang kita tujukan. Maka sebagai langkah lanjutan hidup di tengah kehidupan dengan menggunakan hikmat Tuhan, saya ambil pengalaman Yosua, seorang muda yang meneruskan kepemimpinan Musa, membawa umat Israel yang besar, yang keras tengkuknya. Firman Allah hanya katakan, jangan engkau lupa. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Hal ini akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Simple, sederhana, jelas. Hikmat Tuhan diawali dengan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Kalau sekarang masih ada yang belum baca Alkitab, engkau akan tertinggal dan dibinasakan. Kalau engkau belum memulai merenungkan firman Allah siang dan malam, hati-hati. Hikmat akan efektif jika dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda lihat PowerPoint nomor halaman 6, diawali dengan COVID-19. Wow. Sesuatu yang kita takutkan. Lalu pemerintah mulai mengeluarkan apa yang dikatakan istilahnya new normal. Di mana pada awalnya 3M kita mesti praktekkan.
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Lalu dilanjutkan dengan 5M. Lalu langkah-langkah selanjutnya tidak cukup 5M, tapi mesti ditambah dengan vaksin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak tertular virus COVID-19. Kenyataannya bagaimana? Tertular? Kita melihat virus itu bisa berubah-ubah bentuk. Dan yang terakhir, virus dengan varian D yang begitu hebat. Sekarang sudah ada lagi varian MU, bukan Manchester United, MU. Belum lagi nanti muncul varian-varian yang baru. Varian D saja sudah membuat kita mengalami satu ketakutan. Khawatir. Bingung. Meskipun sudah melakukan 3M, 5M, dan semuanya. Tapi kok terkena juga. Hikmat Tuhan berbicara. Mazmur 91. Judulnya, Dalam Lindungan Allah. Bahasa Inggrisnya, Safety of Abiding in the Presence of God. Rasa aman kalau kita melekat di dalam kehadiran Tuhan. Pertama kali saya khotbah live streaming pada waktu zaman COVID-19. Tuhan taruh Mazmur 91. Namun yang diingat oleh jemaat, ayat 7-nya merupakan representasi dari lagu. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tidak akan menimpa. Yang diingat lagu. Back to the Bible. Kembali dengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Tadi ayat 7. Perhatikan ayat 1-3. Allah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Artinya Allah tempat benteng kita. Tempat perlindungan kita yang kita bisa percaya. Di dalam ayat 1 dan 3 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, perangkap burung, dan penyakit sampar yang busuk. Perhatikan janji Allah. Saya pernah melayani di Manado 3,5 tahun. Mereka percaya sekali. Kalau rajin beribadah, maka rotimu akan tersedia. Penyakitmu akan disingkirkan. Implikasinya, sampai mereka yang sakit, tetap mereka beribadah. Mereka bersaksi. Dan sampai di rumah, mereka berkata, saya sudah sembuh. Kita lanjut. Apa yang dikatakan Mazmur 91? Ayat 8 dan 10. Perhatikan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
Engkau hanya melihat penyakit sampar yang busuk dan segala jerat perangkap iblis. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan lihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, rumah. Wow, pertolongan Tuhan. Hikmat Tuhan begitu nyata, membuka mata rohani kita. Penjagaan, perlindungan Tuhan begitu dahsyat. Ini adalah hikmat Tuhan. Virus COVID-19 awalnya 3M, 5M, vaksin, sekarang ditambah plus sertifikat vaksin. Kalau Anda baca berita-berita di dunia, yang mereka tidak bersedia adalah paspor vaksin. Anda tahu kalau paspor? Kalau Anda orang Indonesia, Anda tidak punya paspor, maka tidak bisa bepergian kemana-mana. Perhatikan kabar di mana-mana. Sertifikat vaksin itu laksana paspor. Dan sekarang sudah di Indonesia. Di mana dikatakan sebagai syarat untuk bepergian. Semula hanya lewat udara, pesawat terbang. Tapi sekarang lewat udara, lewat laut, lewat darat, kereta api, maupun jika Anda berkendaraan. Ditambah sekarang syarat masuk pertokoan, mall, supermarket. Dan lebih terakhir ini adalah syarat untuk ke gereja. Artinya, kalau Anda belum menerima vaksin, Anda tidak boleh ke gereja. Dan lebih aneh lagi, kalau tidak boleh ke gereja, kalau Anda seorang hamba Tuhan, tidak boleh melayani Tuhan. Karena anjuran pemerintah mengatakan, baik petugas dan jemaat mesti divaksin yang bisa beribadah. Buka hikmatmu. Buka Alkitabmu. Roma 11 ayat 1 dan 2 berkata, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Maka dikatakan sekali-kali tidak. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ingat anak kecil. Biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Tidak melulu hanya anak-anak. Itu adalah orang percaya. Jangan ada yang menghalangi orang percaya datang kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah sebagian
dari firman Tuhan. Minta Roh Kudus menjelaskan semuanya ini. Lalu, apa jawaban kita? Petrus mewakili Anda dan saya di dalam Kisah pasal 5 ayat 29. Petrus dan rasul-rasul itu dilarang untuk memberitakan tentang Yesus oleh mahkamah agama, oleh pemerintahan saat itu. Apa Petrus jawab? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ibrani 12 ayat 9 dikatakan, kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Muncullah satu jawaban atas pertanyaan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hikmat Tuhan itu akan efektif jika kita praktekkan di dalam tindakan. Sebagai langkah yang terakhir, kesimpulannya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itu permulaan. Langkah lebih lanjutnya, berjalan terus, senantiasa bersama Tuhan. Di rumah, di luar rumah, dimanapun Anda berada. Immanuel menyertai kita. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan Anda akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan akan menuntun kehidupan kita dari hari sehari ke hari berikutnya sampai Dia datang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah dengar firman Allah. Roh Kudus, kami adalah milik-Mu, di mana kami sudah menerima peristiwa Golgota. Engkau dikorbankan menggantikan kami. Sehingga kami mau belajar, bukan kehendak bebas kami yang kami gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kehendak bebas yang dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Mari apa yang menjadi persoalan, problema, ketidakjelasan di dalam hidup kami mau praktekkan hikmat Tuhan, supaya kami mendapatkan kejelasan, ketegasan di dalam kehidupan saat ini. Pertolongan Allah turun atas kami. Perlindungan Allah menjadi bagian kami. Meskipun keadaan dunia berubah-ubah, tapi kami akan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi pedoman di dalam hidup kami, di dalam beribadah kepadamu, di dalam kami melayani Engkau sehari
demi sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.